Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, bab 771-780. Selama Deon meninggalkan provinsi Hollow, perusahaan Windy berada dalam situasi sulit, menghadapi kesulitan dari berbagai departemen dan penangguhan bisnis serta perbaikan hanya dalam waktu 2 hari. Namun, karena Deon secara khusus meminta untuk tidak mengganggunya kecuali ada masalah mendesak sebelum pergi, Suzie juga tidak melapor kepada Deon. Oleh karena itu, ketika Deon datang ke perusahaan, yang dilihatnya adalah suasana yang suram. Apa yang terjadi? Deon datang ke kantor Suzie dan bertanya dengan cemberut. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tetapi departemen-departemen yang punya hubungan dekat dengan kami tiba-tiba mengubah sikap mereka. Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan kita juga mencoba memperbaiki keadaan, tapi mereka semua ditolak. Suzie berkata dengan suara yang keras, tampak sedikit bersalah. Deon menyerahkan perusahaan itu kepadanya, tapi dalam waktu seminggu setelah Deon pergi, perusahaan malah menjadi seperti ini. Aku mengerti, ini bukan salahmu. Lawan berasal dari eksekutif tinggi Kota Risan dan tentu saja kamu bukan lawan mereka. Deon mengangguk dan menenangkannya. Eksekutif tinggi Kota Risan? Suzie kaget dan bertanya, seberapa tinggi? Yang tertinggi di seluruh negara Lordia. Deon berkata dengan tenang. Apa? Eksekutif tinggi negara Lordia ada di sini untuk mempersulit kita sebuah perusahaan internet? Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mata Suzie melotot tidak percaya. Aku pergi ke Kota Risan hanya untuk masalah ini. Namun, masalah ini belum terselesaikan sepenuhnya. Aku hanya dapat memastikan bahwa mereka nggak akan menggunakan kekerasan terhadap orang-orang di sekitarku. Deon mengangguk dan berkata, eksekutif tinggi negara Lordia sedang menyerang kita. Jadi kenapa kita masih berusaha melawan? Tutup saja perusahaannya dan kabur. Pantas saja Suzy menyerah tanpa perlawanan. Ini eksekutif tinggi negara Lordia. Perusahaan Windy seperti semut di hadapan kekuatan mereka yang hebat. Lalu kenapa kalau mereka eksekutif tinggi negara Lordia? Selama aku di sini, nggak ada yang bisa menyentuh barangku. Deon mendengus dingin, terlihat sangat bangga. Lupakan saja, jangan keras kepala. Apapun yang terjadi, ayo bangkit kembali. Suzie memandang Deon dengan cemas dan membujuk dengan lembut. Haha, tunggu dan lihat saja. Lihatlah aku. Bagaimana aku mengatasi atasan dan membalikkan keadaan. Deon terkekeh. Pada saat ini, gelombang semangat meledak dari dirinya yang membuat Suzie tercengang. Kenapa? Kamu takut? Deon mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum menggoda. Lalu kenapa kalau aku rela mati bersamamu? Suzie berkata pelan dan bergegas menuju Deon. Deon memeluknya dan keduanya berciuman dalam-dalam. Segera, kantor itu dipenuhi pemandangan mesra. Aku paham. Jangan khawatir. Meski aku nggak menyerang orang-orang di sekitarnya, aku masih bisa membuatnya kehilangan segalanya. Di sebuah villa, Milson memegang gagang telepon dengan hormat. Setelah beberapa saat, Milson meletakkan gagang telepon. Kebetulan sekali sudah kembali. Aku ingin melihat apakah raja gangster yang agung itu bodoh atau enggak. Ayo, kita saling berhadapan saja. Milson mengangkat sudut mulutnya dan menepuk tombol merah di atas meja. Saat berikutnya, beberapa sosok masuk. Tuan Milson, ada perintah apa? Suruh mereka mulai bergerak. Milson mengambil segelas anggur merah dan memerintah dengan elegan. Yal, beberapa orang menjawab serempak. Malam itu, seluruh provinsi Hollow dilanda kehebohan. Banyak keluarga besar terkemuka menyambut tamu-tamu terhormat dan kepala keluarga menerima mereka secara pribadi hingga mengobrol sepanjang malam. Mereka berbincang tentang konspirasi grup Windy dan kesetiaan Deon. Di aula leluhur, suasana khusyuk menyelimuti semua orang. Ada banyak papan spiritual di atas meja. Membungkuk. Pria tua yang memimpin acara itu mengenakan jubah hitam dan meninggikan suaranya. Semua orang membungkuk dengan serempak.
Membungkuk lagi. Membungkuk lagi. Setelah itu, dengan dipimpin oleh orang tua itu, semua orang melangkah maju untuk menaruh dupa. Waktunya tiba untuk menghilangkan rasa malu 9 klan kultivasi terbesar. Suara pria tua itu agak serak. Di aula leluhur yang tenang, terdengar suara kertakan gigi. Orang-orang ini adalah sisa dari 9 klan kultivasi terbesar di Provinsi Hollow. Setelah 9 klan kultivasi terbesar dibersihkan oleh Deon dan Bastian satu demi satu, vitalitas mereka rusak parah. Mereka hampir menghilang dan menjadi sangat rendah hati. Sedemikian rupa sehingga banyak orang berpikir bahwa 9 klan kultivasi terbesar telah dimusnahkan. Sebenarnya 9 klan kultivasi terbesar hampir berantakan. Pria tua ini, lahir di keluarga Januarta, pernah menjadi orang jenius nomor 1 di keluarga Januarta. Karena jatuh cinta dengan seorang gadis penjual ikan, dia ditentang oleh seluruh keluarga, jadi dengan tegas meninggalkan keluarga Januarta dan berkeliling dunia. Ketika 9 klan kultivasi terbesar berada dalam krisis, dia kembali ke keluarga Pastillo, berdiri dan menjadi pemimpin dari 9 klan kultivasi terbesar. Dengan kepemimpinannya, 9 klan kultivasi terbesar mengecilkan vitalitas mereka, memutus kekuatan orang-orang kuat mereka, memutus banyak industri dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan vitalitas mereka. Saat ini, yang berdiri di aula leluhur adalah kepala dari 9 klan kultivasi terbesar. Tuan Falcon, apa yang harus kita lakukan? Bicaralah. Semua orang menatap Falcon dengan cermat dan berkata satu demi satu. Kali ini, kita harus mengambil pelajaran. Berdiam memahami masalah ini dulu dan biarkan yang lainnya muncul di depan dulu. Orang-orang yang ingin menyerang Deon termasuk orang tokoh besar di negara Lordia, para pemimpin komunitas bisnis di Provinsi Hollow dan kekuatan bawah tanah. Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Semuanya, dengarkan, jangan lewatkan satu kata pun. Falcon sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Perubahan terjadi dari bawah tanah di Provinsi Hollow. Kak Romi. Cepat pergi. Cepat pergi. Romi terbangun dan menjadi marah, mengeluarkan pistol dari bawah bantalnya lalu mengarahkannya ke orang-orang yang bergegas masuk ke kamar tidurnya. Apa-apaan ini? Sebelum selesai berbicara, Romi tertegun. Di depan matanya, lubang berdarah terbuka di rongga perut anteknya dan darah terus mengalir keluar. Pupil mata Romi menyusut drastis, bergegas turun dari tempat tidur dan membuka jendela. Bam! Pada saat ini, sekelompok orang bergegas masuk dan terus menarik pelatuk ke arah Romi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Romi melompat turun dari jendela. Dari lantai 3, kelompok orang ini bergegas ke jendela dan terus menembaki Romi. Banyak darah yang bercucuran dari punggung Romi dan Romi pun jatuh ke tanah. Namun, Romi tetap menggertakkan gigi dan berdiri, tertatih-tatih. Nggak perlu pedulikan lagi dia. Yang terpenting sekarang adalah menerima semua orang Romi. Romi melarikan diri ke gang gelap, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks grup. Sembunyi. Lari. Jangan tanya kenapa. Yang penting lindungi yang sekarang ada saja. Pesan teks ini dikirim ke orang-orang dekatnya. Romi terengah-engah sambil menelepon Deon. Tuan Deon, selamatkan aku. Deon terbangun di tempat tidur Suzie dan keluar kamar dengan membawa ponselnya. Apa yang terjadi? Deon bertanya. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Aku melarikan diri dan sekarang aku. Romi berkata dengan buru-buru. Deon mengerutkan kening, mengambil jaketnya dan keluar. Pemandangan serupa terjadi secara bersamaan di antara berbagai kekuatan gelap bawah tanah di Provinsi Hollow. Khususnya di kota Cielo, seluruh kekuatan bawah tanah bersatu dalam semalam. Tuan Milson. Milson duduk di singgasana naga hitam dengan ribuan bawahannya. Ketika Deon menemukan Romi, Romi sudah pingsan. Kalau aku datang lebih lambat, darahmu akan habis. Setelah menyelidikinya, Deon menggelengkan kepalanya dan berkata,
Ada lebih dari puluhan tulang patah di tubuh Romi dan peluru yang menembus punggungnya bahkan menekan saraf tulang belakangnya. Kalaupun Romi dikirim ke rumah sakit, tidak ada dokter di seluruh provinsi Hollow yang berani mengatasi luka Romi. Romi akan diatasi oleh Deon. Jika tidak, Romi mungkin akan mati. Deon menampar punggung Romi. Ugh! Ada serangkaian suara teredam dan beberapa peluru berdarah keluar dari daging. Deon menggunakan energi sejatinya untuk memperbaiki tulang Romi yang patah. Akhirnya, Romi diberi pil lagi. Segera, wajah pucat Romi berubah menjadi kemerahan. Romi membuka matanya dan bangun. "Tuan Deon!" Romi berteriak kaget. "Bangunlah. Bukankah tanahnya dingin?" Deon berkata dengan tenang. "Aku terluka dan gak bisa bangun." Di tengah pembicaraan, Romi tercengang. Ketika melihat ke bawah, Romi melihat luka di tubuhnya telah sembuh secara ajaib. "Tuan Deon, apa? Apa yang terjadi?" Romi terkejut. "Tentu saja aku menyelamatkanmu. Idiot. Kalau kamu berteriak lagi, semua orang akan tahu kamu ada di sini." Deon meliriknya dengan kesal. Romi memang tidak bisa mengubah kebiasaan ini. "Tuan Deon benar-benar dewa yang hidup," seru Romi sambil bangkit dari tanah. "Katakan padaku apa yang terjadi." Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku nggak tahu siapa yang melakukannya, tapi mereka tiba-tiba masuk ke rumahku. Untungnya, aku punya teknik pelindung diri yang bisa membangunkanku." Romi mengerutkan kening dan sekarang masih ketakutan ketika berbicara hal ini. Deon juga sedikit bingung. Romi adalah bos dari 4 kekuatan bawah tanah utama. Romi mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan. Panggilan ini ditujukan kepada para pemimpin pasukan bawah tanah lainnya di Provinsi Seina. Namun, tidak satu pun yang berhasil ditelepon. Aneh sekali. Mungkinkah yang lainnya juga terbunuh? Deon merasakan makna yang tidak biasa. "Tuan Deon, letakkan saja. Aku akan segera mengumpulkan orang-orang untuk merebut kembali wilayah itu." Setelah pulih dari cederanya, Romi segera menjadi bersemangat dan penuh niat membunuh. Deon agak terkejut melihatnya. Benar-benar pria yang tidak bisa dikalahkan. "Berhentilah dulu. Cari tempat untuk bersembunyi. Sekarang, aku khawatir bukan hanya kamu saja yang terbunuh. Seluruh bawah tanah kota Cielo juga telah berubah." Deon melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Romi tercengang. Siapa yang begitu kejam? Deon bahkan tidak berdaya dengan masalah ini. Ini karena Deon meremehkan kekuatan bawah tanah. Juga karena akan membutuhkan banyak energi dan usaha untuk melakukan hal ini. Fakta bahwa pihak lain dapat melakukannya menunjukkan bahwa orang ini tidak peduli dalam hal metode atau energi, bukanlah orang biasa. "Kamu bisa membantuku menemukan beberapa orang yang bisa diandalkan besok untuk mencari tahu apa yang terjadi di bawah tanah di Cielo." Setelah mengatakan itu, Deon melemparkan liontin giok ke Romi. "Saat dalam bahaya, hancurkan liontin giok ini. Liontin ini bisa menyelamatkan hidupmu." Setelah itu, Deon pergi sendirian. Kali ini, seseorang yang pintar datang. Dalam perjalanan pulang, Deon sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bergumam. "Deon, cepat bangun." Keesokan paginya, Suzie membangunkan Deon dengan cemas. "Kenapa?" Deon memandang Suzie dengan samar-samar dan bertanya-tanya. "Pembawa berita perusahaan kita dilecehkan oleh gangster dalam perjalanan ke tempat kerja. Saat ini nggak bisa masuk kerja." Suzy berkata dengan tergesa-gesa. Deon tertegun sejenak, lalu benar-benar ingin tertawa. Deon tidak menyangka orang-orang itu akan bergerak secepat itu. Namun, hanya menggunakan cara ini, "Jangan khawatir. Aku akan menanganinya." Setelah mengeluarkan ponselnya, Deon tertegun sejenak dan menepuk kepalanya. Jika ternyata yang perlu Deon lakukan hanyalah menelepon, Romi dengan sendirinya akan membantunya menangani masalah kecil ini. Namun kini, segala sesuatu yang ada di bawah tanah di kota Cielo telah berubah.
Bahkan hal kecil ini hanya bisa diatasi sendiri. Sialan. Orang-orang ini ingin aku mati kelelahan. Deon bangun dari tempat tidur sambil mengumpat dan mengenakan pakaiannya. Tadi malam, setelah kembali dari menyelamatkan Romy, Deon melihat Suzie lalu bercumbu berkali-kali dengannya. Kamu pinjam bus. Aku akan menjemput mereka. Segera, Suzie meminjam satu bus. Deon masuk ke bus dan pergi. Di tengah jalan, seorang wanita berdiri di pinggir jalan dan terus melambai. Deon tidak berniat berhenti, tetapi wanita itu langsung bergegas ke dalam. Deon mengerem dan beberapa bekas selip muncul di tanah. Wanita berpenampilan cantik itu membuka pintu bus dan masuk. Aroma parfum yang menyengat tiba-tiba memenuhi seluruh bus. Nona, kamu salah paham. Ini bukan bus penumpang. Deon mengerutkan kening dan berkata, cepat kendarai. Lucu sekali. Apalagi kalau bukan bus penumpang? Aku mau ke gedung Aston. Sebentar lagi aku akan terlambat. Tolong kemudikan lebih cepat. Wanita itu melemparkan uang 20.000 ke Deon dan duduk. Ambil uang kotormu. Sudah kubilang, ini bukan bus penumpang. Aku akan menjemput orang. Raut wajah Deon berubah muram dan berkata dengan sikap yang dingin. Bukankah aku termasuk orang? Siapa lagi yang ingin kamu jemput dengan bus lusuh seperti milikmu? Wanita cantik mana yang rela naik bus lusuh seperti milikmu? Bahkan nggak punya mobil sendiri. Benar-benar nggak tahu malu. TTU artinya aku orang yang baik hati. Karena belas kasihan aku rela masuk ke bus lusuhmu. Jadi cepatlah kendarai. Mulut wanita itu seperti senapan mesin. Tidak bisa berhenti berbicara, yang membuat Deon tertawa dengan marah. Ya, kamu yang memintanya sendiri. Deon menginjak pedal gas hingga ke bawah. Bus itu melaju dengan kencang. Seluruh perjalanan begitu cepat sehingga Deon merasa seperti sedang mengendarai bus di jalur F1. Wanita itu duduk di kursi baris pertama. Ketika menghentikan busnya, Deon berguling ke baris terakhir dan terbaring di tanah. Apa kamu sudah gila? Wanita itu bangkit dari bawah dan memarahi. Namun, Deon sudah membuka pintu pengemudi dan bergegas keluar. Melly dikelilingi oleh sekelompok gangster. Para gangster mengucapkan kata-kata cabul dan mendorong serta membentaknya. Minggir! Semburan energi sejati yang kuat meledak dari Deon, menjatuhkan semua gangster ke tanah. Deon meraih tangan Melly dan menariknya ke dalam mobil. Para gangster itu bangkit dari tanah dan hendak mengejar mobil itu. Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Keluarkan dia dari bus. Kamu membuat kita marah. Benar-benar cari mati. Wanita di dalam bus itu berteriak. Deon mengabaikannya dan menendang para gangster yang bergegas masuk ke dalam bus, menutup pintu dan menyalakan bus. Tuan Deon, terima kasih sudah datang. Melly menghela napas lega, tersenyum manis pada Deon dan mencium wajahnya. Mata wanita itu terkejut saat melihat penampilan Melly. Dia baru saja mengatakan bahwa Deon mengendarai bus jelek ini dan tidak ada wanita cantik yang mau masuk ke dalam mobil kecuali dirinya. Apalagi Melly juga cantik sekali. Di depan Melly, dia merasa agak malu pada dirinya sendiri meskipun menurutnya dirinya itu juga cantik. Melly bukan hanya masuk ke dalam mobil, juga memberi ciuman manis pada Deon. Pantas saja kamu nekat untuk menyelamatkannya. Ternyata karena wanita cantik ini. Pahlawan penyelamat wanita cantik. Sudah kubilang, orang ini pasti punya niat jahat. Mungkin, para gangster ini adalah aktor yang dia bayar. Ini pengaturannya sendiri. Wanita itu berkata dengan kesal. Melly menatap Deon dengan tatapan bingung. Dia mengira wanita yang duduk di dalam mobil itu mengenal Deon. Jangan pedulikan. Dia hanya wanita gila. Deon berkata dengan nada menghina. Kalaupun wanita semacam ini diberikan padanya secara gratis, Deon tidak akan mau melihatnya lagi. Deon kemudian berangkat untuk menyelamatkan orang satu persatu. Sepanjang perjalanan, wanita itu sudah mati rasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bus itu sudah dipenuhi dengan wanita,
Semuanya cantik sebanding dengan selebriti. Berapa banyak gangster yang kamu undang? Kalian jangan tertipu. Dia hanya ingin tubuh kalian. Pria ini bajingan. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ada berapa banyak wanita cantik yang akan diselamatkan sopir ini? Apa ada hal seperti ini?" Penyiar wanita yang lebih berani datang langsung ke Deon dan menyentuh otot dada Deon. Aku juga mau. Sekelompok pembawa berita wanita bergegas maju dan menyerang Deon. Semuanya berhenti. Aku sedang mengemudi. Jangan halangi aku. Deon buru-buru memarahi sekelompok wanita mesum ini untuk berhenti. Wanita itu tercengang. Apa dunia ini sudah gila? Mungkinkah sopir bus adalah profesi paling mengagumkan di dunia? Segera, Deon menghentikan bus di luar pintu perusahaan. Di mana tempat ini? Aku akan ke gedung Aston. Kemana kamu mengantarkan aku? Wanita itu melihat keluar jendela mobil dan berteriak. Gila. Deon menatapnya dengan jijik, melemparkan uang 20.000 ke wajahnya dan berjalan keluar dari bus. Puluhan pembawa berita wanita mengikuti Deon keluar dari bus. Di luar bus, Suzie sedang menunggu bersama seluruh staf perusahaan Windy. "Halo, Tuan Deon." Sekelompok orang berteriak serempak. Deon mengangguk dan masuk ke perusahaan. Di dalam bus, wanita itu sudah tertegun. Ini, Tuan Dion? Bukankah dia hanya seorang sopir bus? Untuk sesaat, dia benar-benar malu. Dia buru-buru mengambil uang 20.000 yang jatuh ke tanah, keluar dari bus dan melarikan diri. "Bu Suzie, tolong laporkan situasi perusahaan saat ini." Di ruang rapat, Deon memandang Suzie dan berkata dengan suara yang keras, "Tuan Deon, saat ini proyek kota Gemerlap terhenti. Alasan utamanya adalah beberapa investor besar sudah menarik investasinya. Selain itu, bisnis siaran langsung kita juga sedang menurun. Alasan utamanya adalah penyedia solusi server melanggar kontrak dan penyedia layanan perangkat lunak membatasi kita, sehingga jumlah pemirsa menjadi kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Selain itu," Suzie melaporkan satu persatu dan suasana di ruang rapat menjadi terasa berat. Situasi perusahaan Windy saat ini memang bisa dibilang sulit. Setelah berbicara setengah jam, Suzie berhenti. "Hanya ini saja?" Deon bertanya dengan tenang. Semua orang tercengang. "Apa semua ini tidak cukup? Seberapa sulitnya? Apa masih sulit bagiku untuk membuat perusahaan Windy mencapai titik ini?" Deon tersenyum penuh percaya diri. Tiba-tiba, kepercayaan diri muncul di hati setiap orang. Ya, Dengan Tuan Deon di sini, kesulitan apa yang tidak bisa Tuan Deon selesaikan? Suasana di ruang rapat tiba-tiba menjadi santai. Hal pertama yang perlu kita selesaikan sekarang adalah keselamatan pembawa acara perusahaan. Kalau ini terus berlanjut, bisnis siaran langsung perusahaan nggak akan dapat berjalan normal. Suzie mengerutkan kening dan merasa sedikit khawatir. Para gangster hanya melecehkan mereka secara verbal dan mengepung mereka, tapi tidak melakukan pelecehan fisik sama sekali. Kalaupun mau lapor polisi, kemungkinan besar akan sia-sia. Tidak mungkin membiarkan Deon mengantar mereka ke tempat kerja setiap hari, kan? "Aku punya solusi untuk masalah ini," Deon berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, Suzie menatapnya dengan heran. "Ada solusi? Bukankah gedung apartemen di sebelah perusahaan kita adalah proyek yang dikembangkan oleh Grup Lixon?" Mereka datang bersama saja dengan Grup Lixon. Deon tampak tenang dan santai, seolah-olah itu bukanlah sebuah bangunan melainkan sebuah roti. Dulu, dengan cadangan kas perusahaan dan hubungan baik dengan bank, membeli gedung apartemen nggak akan menjadi masalah. Namun, sekarang rantai modal kota Gemerlap berada di ambang kehancuran, sangat sulit untuk mempertahankan proyek kota Gemerlap. Dari mana uang cadangan untuk membeli gedung? Suzie menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Kapan aku bilang aku ingin membelinya? Aku bilang akan." Deon tersenyum. Tiba-tiba, terjadi diskusi yang heboh di ruang rapat. "Ini hanya sebuah bangunan.
Bagaimana perusahaan Windy bisa punya reputasi sebesar itu? Meskipun grup Lixon adalah perusahaan induk, keuangan kedua belah pihak terpisah. Nggak mungkin meminjamkan gedung itu pada kita secara gratis. Kalaupun Bu Luna setuju, Dewan Direksi grup nggak akan setuju. Suzie tidak tahu dari mana Deon mendapatkan kepercayaannya, jadi menjelaskan dengan sabar. Jangan khawatir. Demi martabatku, grup Lixon nggak akan menolak. Kita selesaikan masalah ini satu persatu. Besok suruh pembawa acara kita untuk cuti dulu. Lusa bisa kembali bekerja seperti biasa lagi. Rapat berakhir. Deon tidak lagi memberi mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berdiri dan meninggalkan ruang rapat dengan tampak percaya diri. Suzie hendak berbicara tapi segera berhenti. Kenapa Pak Deon selalu merasa bahwa martabatnya begitu hebat? Setelah rapat, Deon datang ke grup Lixon, membuka pintu dan masuk ke kantor Luna dengan sikap yang akrab. Sudah beberapa kali aku bilang, ketuk pintu dulu sebelum masuk. Setelah melihat Deon, Luna mengerutkan kening dengan sedikit tidak puas. Deon duduk di samping Luna dengan tersenyum lucu dan secara alami meletakkan tangannya di pahanya yang memakai stoking hitam. Jangan berbuat seenaknya. Luna memelototi Deon dan menepis telapak tangannya yang gelisah. Oke, kita bicarakan masalahnya dengan serius. Ekspresi Deon menjadi serius. Kita diskusikan pemindahan gedung apartemen Prada ke perusahaan Windy. Baiklah, aku kasih harga diskon. 4 triliun. Luna mengangguk dan berkata, harga 4 triliun sama sekali tidak mahal, bahkan bisa dikatakan hanya sebuah modal. Bagaimanapun, perusahaan Windy awalnya berlokasi di pusat kota dan apartemen Prada berada tepat di sebelahnya. Mahal sekali. Perusahaan kami nggak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa bayar berapa? Luna ragu-ragu sejenak dan bertanya, aku ingin gratis. Deon tertawa datar, merasa agak malu. Luna tertawa karena marah. Hanya pria di depannya yang bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Oke, selama kamu bisa meyakinkan Dewan Direksi grup kita, aku akan memberimu gedung itu dengan gratis. Kamu sendiri yang mengatakannya. Mata Dion berbiner dan buru-buru menjawab. Lalu kenapa kalau aku yang bilang? Menyerah saja? Ini nggak akan mungkin. Kalaupun aku menjualnya padamu seharga 4 triliun, aku akan menghadapi perlawanan besar dari Dewan Direksi. Luna berkata tanpa berkata-kata. Kamu nggak perlu khawatir tentang ini. Kamu bisa mengadakan rapat Dewan besok dan aku akan meyakinkan mereka. Deon tersenyum misterius. Kalau kamu ingin menggunakan prestise yang ditinggalkan oleh Dewan Direksi terakhir untuk memaksa mereka menyetujui tuntutanmu yang nggak masuk akal, kamu lebih baik menyerah saja. Beberapa hari yang lalu, perusahaan tersebut memperkenalkan direktur baru. Pihak lain adalah putra sah dari keluarga besar di kota Risan. Dia nggak akan takut padamu. Luna berkata dengan suara yang dalam, takut Deon akan menimbulkan masalah di Dewan Direksi. Keluarga besar? Seberapa besar? Deon agak terkejut dan bertanya. Penduduk negara Lordia nggak bisa hidup tanpa harta benda keluarganya untuk makanan, pakaian, perumahan dan transportasi. Jadi, bisakah kamu memahami seberapa besar pengaruh mereka? Kata Luna, bagaimana mungkin anak konglomerat yang begitu hebat bisa datang ke grup Lixon untuk menjadi direktur? Mungkin ada motif tersembunyi. Deon mengangkat alisnya. Penjelasan Luna membuatnya menebak dari keluarga mana tuan muda itu berasal. Siapa yang tahu? Namun, begitu banyak direktur grup yang mengundurkan diri, aku nggak mengambil semua sahamnya. Kebetulan muncul, dia bersedia berjanji untuk nggak ikut campur urusan perusahaan. Dengan alasan apa aku menolaknya? Luna mengangkat bahu, dirinya sudah mempertimbangkan apa yang dikatakan Deon tetapi menolaknya untuk sementara waktu. Aku membujuk dengan sebuah alasan masuk akal, nggak peduli dari mana mereka berasal.
Beritahu aku kalau Dewan Direksi sudah menetapkan waktunya. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Deon berdiri dan pergi. Setelah itu, Deon datang ke apotek. Anak muda, bahan obat apa yang ingin kamu beli? Seorang pria tua yang mengantuk duduk di meja pemeriksaan, memandang Deon dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku di sini untuk membeli obat bukan untuk periksa ke dokter?" Deon duduk dengan penuh minat dan bertanya dengan santai. "Haha, aku sudah mempelajari pengobatan tradisional sepanjang hidupku. Aku bisa melihat suatu penyakit secara sekilas." Pria tua itu mengelus janggutnya dengan tampak bangga. Ah, Seru Deon, mampu melakukan ini bukanlah level biasa. Kamu punya kemampuan yang hebat. Kenapa masih kerja di apotek kecil ini? Jika pria tua itu benar-benar dapat melakukan apa yang dirinya katakan, bukan hanya menjadi dokter pengobatan tradisional, pria tua itu juga akan menjadi bakat yang diimpikan oleh rumah sakit pengobatan tradisional dimanapun. Komunitas dokter saat ini sebagian besar diisi oleh orang-orang yang mencari ketenaran dan reputasi, serta melakukan penipuan hingga kecurangan. Aku malu bergaul dengan mereka. Pria tua itu mendengus dingin. Wajahnya penuh rasa jijik. Karena kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu sendiri, izinkan aku mengujimu. Deon mengambil pena dan kertas lalu menuliskan resepnya. Namun, Deon tidak mencantumkan perbandingan spesifik masing-masing obat di atas kertas. hahaha. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Sudah selesai? Anak muda, ketika aku belajar dunia medis, kamu bahkan belum lahir. Deon tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mendorong resep itu ke depan pria tua itu. Meskipun pria tua itu tidak menganggap serius Deon, tapi tetap menunduk untuk membacanya. Melihat hal tersebut, pria tua itu malah tertawa terbahak-bahak. Anak muda, ini obat atau racun? Bahan obat ini punya sifat yang bertentangan. Kalau digabungkan, itulah racun terbaik di dunia. Raut wajah pria tua itu langsung menjadi gelap dan menjadi sangat jelek. Ambil kertasmu dan keluar dari sini sekarang juga. Pengobatan tradisional semakin buruk dari hari ke hari hanya karena sampah sepertimu. Kamu hanya tahu kombinasi khasiat obatnya, tapi kamu nggak tahu bahwa perbedaan proporsi setiap bahan obat pada akhirnya juga akan menyebabkan khasiat obat yang berbeda. Dari sudut pandang ini, kamu hanyalah orang yang merasa benar sendiri. Deon mencibir sambil menggelengkan kepalanya, mengambil resepnya dan bersiap untuk pergi. Berhenti! Pria tua itu berteriak dengan marah. Wajahnya saat ini sudah memerah. Ada yang lain? Deon kembali menatapnya dan bertanya dengan tenang. Apa kamu pikir pantas mengatakan ini padaku? Bagaimana mungkin aku nggak tahu kebenaran sederhana ini? Tapi bagiku ini hal yang sangat sederhana. Bagaimana bisa anak kecil sepertimu bisa begitu paham? Yang paling menakutkan adalah orang yang nggak bisa apa-apa tapi pamer. Pengobatan tradisional bisa menyelamatkan orang dan membunuh orang. Bagaimana kamu bisa melakukan omong kosong ini? Pria tua itu menampar meja dan berteriak. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku nggak paham? Deon bertanya. Pria tua itu tertawa dengan marah. Raut wajahnya penuh dengan penghinaan. Kalau begitu izinkan aku melihat bagaimana kamu dapat menyiapkan obat yang baik dengan resepmu ini. Kalau kamu nggak bisa melakukannya, kamu nggak akan pernah menyentuh pengobatan tradisional lagi selama sisa hidup kamu. Apa kamu berani setuju? Bagaimana kalau aku bisa melakukannya? Deon bertanya lagi. Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu jalan mulus menuju sukses. Putraku yang nggak berguna adalah Direktur Departemen Medis Provinsi Hollow. Pria tua itu mendengus dingin dan berkata. Setelah mendengar ini, mata Deon berbinar. Karena begini, aku akan menunjukkan kepadamu keahlianku. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan menunjukkannya sekali. Deon masuk ke apotek dan meminum obat sesuai dengan ramuan yang ada di resep. Tidak perlu menimbang apapun, cukup ambil semuanya dan buang ke keranjang obat. Omong kosong.
Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan satu gerakan saja, bisa mengetahui secara akurat jumlah setiap bahan obat? Siapa yang mau kamu bodohi? Benarkah? Deon melemparkan keranjang obat ke atas meja. Ada 17 gram Angelica sinensis, 25 gram sausurea, 7 gram aconite. Dia berkata satu persatu. Pria tua itu tertegun sejenak, lalu mengambil timbangannya. Matanya perlahan terbuka lebar. Semuanya akurat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kalau dipikir-pikir lagi? Bisakah kamu membuat obat yang bagus dengan perbandingan seperti ini? Deon memandangnya sambil bercanda dan berkata. Pria tua itu mengerutkan kening dan berpikir. Setelah sekian lama, pria tua itu kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Kombinasi yang begitu mendalam dan misterius. Dia memandang Deon dengan kaget. Aku pasti salah lihat. Nak, kamu cukup beruntung mendapatkan resep misterius seperti itu. Pria tua itu memandang Deon dengan iri. Resep yang bagus bahkan bisa membuat seorang dokter terkenal dalam semalam. Haha, maaf, aku sendiri yang menemukan resep ini. Deon berkata dengan tenang. Nggak mungkin. Aku sudah mempelajari pengobatan tradisional sepanjang hidupku. Tapi aku nggak bisa menemukan resep setingkat ini. Bagaimana anak muda sepertimu bisa melakukannya? Kata pria tua itu dengan datar. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi sekarang sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah, kan? Deon mengangkat bahu dan berkata tanpa berdebat dengan pria tua itu. Siapa yang nggak tahu mengambil obat sesuai resep? Resep ini sangat bagus. Tapi menjadikannya obat yang baik bukanlah sesuatu yang sesederhana itu. Obat ini memerlukan teknik alkimia kuno dan pengendalian api ramuan yang sangat baik untuk menjadi obat. Karena kamu bilang kamu sudah menemukan resep ini, kamu bisa mengolahnya menjadi pil di depanku. Aku akan meminumnya dengan sepenuh hati. Apa susah? Deon tertawa. Apa kamu sedang bercanda? Sulit sekali untuk menyempurnakan resep ini menjadi obat. Bahkan aku nggak bisa menjamin bahwa aku bisa membuatnya. Pria tua itu mengeluarkan tungku alkimia dan meletakkannya di atas meja. Ayo, aku ingin melihat apa kamu benar-benar punya bakat atau memang pura-pura saja. Tungku alkimia? Aku nggak pernah butuh tungku alkimia. Deon memandang tungku alkimia dengan jijik. Saat berikutnya, Deon menepukkan telapak tangannya ke atas meja. Mejanya tetap tidak bergerak. Tapi semua bahan obat di keranjang obat terbang ke atas. Ini teknik penyebaran alkimia. Di seluruh negara Lordia, tidak lebih dari 5 orang yang tahu teknik alkimia ini. Pria tua itu kaget dan berteriak. Dari mana ini? Sudut bibir Deon sedikit terangkat dan melambaikan tangannya. Bahan obat yang tersebar di udara mengembun menjadi bola. Pembentukan menara pasir. Metode alkimia kuno lainnya yang diwarisi dari zaman kuno. Mata pria itu benar-benar melotot terkejut. Bahan obatnya terus berputar. Benar-benar menyebabkan sebuah kembang api di udara. Deon mengulurkan jarinya. Kembang api merah menyala berubah menjadi api emas putih. Pembentukan emas dari batu? Bukankah teknik ini sudah hilang? Pria tua itu begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bahan obat meleleh dengan cepat di kembang api dan berubah menjadi genangan obat cair. Deon melambaikan tangannya. Cairan obat terbagi menjadi puluhan atau ratusan helai. Pil api juga tersebar hingga terus-menerus membakar cairan obat. Ramuan sudah selesai. Deon berteriak keras. Cairan kental berkumpul. Api ramuan meledak dan setetes ramuan jatuh ke telapak tangannya. Saat ini, pria tua itu telah jatuh ke bawah. Benar-benar terkejut sampai kehilangan seluruh energinya. Proses pemurnian alkimia Deon memberinya sebuah kejutan. Apa? Ini teknik ratusan alkimia. Pria tua itu bertanya dengan gemetar. Lumayan, termasuk pintar juga. Deon meliriknya dengan heran. Meskipun pria tua ini agak terlalu sombong dan punya mulut yang kejam, Deon tidak menyangka bahwa kemampuannya lumayan juga.
Setidaknya, teknik alkimianya bisa diakui. Oak. Oak. Aku beruntung sekali bisa bertemu denganmu hari ini. Priya tua itu berteriak gembira. Teknik ratusan alkimia ini muncul pada zaman Alkadoria dan dihentikan pada zaman klan. Kabarnya bagi mereka yang mengetahui teknik ini, tidak akan ada ramuan yang sulit untuk dimurnikan di dunia. Adi, apa aku memenangkan taruhan ini? Deon bertanya. Tentu saja. Bagaimana kalau kamu menjadi ketua asosiasi pengobatan tradisional kota Cielo? Bukan, ketua asosiasi pengobatan tradisional provinsi Hollow. Kalau enggak, kamu bisa menjadi direktur departemen medis provinsi Hollow. Aku akan meminta putraku untuk turun tahta demi seseorang yang lebih hebat. Pria tua itu bangkit dari bawah dan berkata dengan tergesa-gesa, memandang Deon seolah sangat amat mengaguminya. Dia berjanji pada Deon bahwa dirinya akan membantu Deon mencapai kesuksesan. Aku nggak mau. Aku hanya ingin kamu membantuku mendapatkan izin edar untuk obat ini. Deon menggelengkan kepalanya. Selama Deon mau, seluruh asosiasi pengobatan tradisional negara Lordia akan hormat padanya. Asosiasi pengobatan Provinsi Hollow ini tidak dapat menampung orang hebat seperti Deon. Hanya ini saja, kamu nggak mau memikirkannya lagi. Pria tua itu memandang Deon dengan heran. Nggak perlu dipikir lagi. Itu saja kemauanku. Deon menolak tanpa ragu-ragu. Tapi, walaupun mendapat izin edar, nggak masuk akal untuk menjualnya di pasar karena sulitnya memurnikan obat mujarab. Pria tua itu berkata dengan ragu-ragu. Seberapa sulit untuk memurnikannya? Apa sulit? Selama aku punya cukup bahan obat, aku bisa memurnikan ribuan bahan obat dalam satu tungku. Deon menatap pria tua itu dengan ragu, menggaruk kepalanya dan berkata. Pria tua itu tertegun. Setelah beberapa saat, pria tua itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah bertemu denganmu, aku baru menyadari bahwa kemampuanku sangat rendah. Sebenarnya level pria tua itu sama sekali tidak rendah. Bahkan bisa dikatakan bahwa dalam asosiasi pengobatan tradisional saat ini, levelnya dianggap yang terbaik. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa penjaga toko yang duduk di toko obat kecil ini sebenarnya adalah mantan ketua asosiasi pengobatan tradisional negara Lordia. Namun, setelah melihat terlalu banyak kekotoran dalam industri ini, pria tua itu menjadi berkecil hati dan memutuskan untuk pensiun. Aku masih belum tahu apa efek dari ramuan berkualitas tinggi yang sudah disempurnakan oleh kamu ini. Sangat memalukan jika Deon sudah mengungkapkan ramuan itu tepat di depannya. Dia tidak akan dapat menganalisis tujuan ramuan itu sama sekali. Setelah meminumnya, fungsi tubuh bisa berlipat ganda dalam waktu 2 jam. Deon tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, pria tua itu tercengang. Menggandakan fungsi tubuh? Bukankah mungkin mengembalikan fungsi tubuh orang tua ke kondisi primanya dalam waktu 2 jam? Dia belum pernah mendengar pil yang begitu efektif. Nggak percaya? Coba saja. Deon melemparkan ramuan yang dimurnikannya di tangannya kepada pria tua itu. Pria tua itu segera menangkapnya, seolah-olah telah menemukan harta karun. Pria tua itu menelan ramuan itu. Setelah itu, ramuannya berubah menjadi arus hangat di mulutnya dan kemudian melonjak melalui anggota badan hingga tulangnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya berubah. Meski kekuatannya belum meningkat, tapi detak jantung menjadi lebih bertenaga dan otak berputar dengan cepat. Pria tua itu merasa seolah-olah dirinya memiliki energi yang tak ada habisnya. Setelah berusia 60 tahun, pria tua ini tidak pernah merasakan hal ini. Tiba-tiba wajah pria tua itu memerah. Tuan, apa ramuan ini berpengaruh pada hal seksual? Pria tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja, tapi nggak bisa membuat kekuatan fisikmu menjadi lebih baik. Hanya bisa meremajakan organ tubuhmu. Deon mengangguk dan menjelaskan. Tiba-tiba, pria tua itu menjadi sangat bersemangat. Kalau aku meminum 12 pil ini sehari, bukankah akan bisa menjadi kekuatan seorang remaja lagi?
Kamu hanya bisa meminum 1 pil dalam waktu 24 jam. Minum lebih banyak nggak akan berpengaruh. Deon menggelengkan kepalanya. Pria tua itu merasa sedikit kecewa. Tapi meski begitu, pil ini sudah sangat kuat. Kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian adalah hukum alam. Obat mujarab ini membuat waktu kembali ke dalam puluhan tahun hanya dalam 2 jam. Apa ada efek sampingnya? Pria tua itu bertanya dengan tergesa-gesa. Secara umum, semakin menakjubkan khasiat ramuan tersebut, semakin besar pula efek sampingnya. Bagaimanapun, obat termasuk juga racun. Nggak ada efek samping. Deon berkata dengan tegas. Pria tua itu menghela napas. Tatapan matanya terlihat sangat panas. Aku akan segera meminta anakku agar setuju untuk menjual obat ini. Tuan Deon, apa nama obat mujarab ini? Resep ramuan ini dipikirkan oleh Deon di waktu luangnya. Benar-benar tidak memikirkan namanya. Setelah berpikir sejenak, Deon berkata, sebut saja pil harimau naga. Setelah makan, pasti akan merasa penuh energi. Bagus. Bagaimana kalau menjual pil harimau naga sebagai produk kesehatan? Dengan begitu prosesnya bisa selesai lebih cepat. Pria tua itu memberi saran. Sekarang bahkan lebih buru-buru daripada Deon untuk mulai menjual pil harimau naga. Baiklah. Deon mengangguk dan berkata, malam itu proses penjualan obat pil harimau naga selesai. Deon mengambil sekeranjang bahan obat dari pria tua itu dan menghabiskan sepanjang malam memurnikan ramuan itu.